Persatuan Islam. Alhamdulillah pada hari ini juga sudah berada di tengah kita melakukan jazakumullahu khairan aswabnya. Yang kami hormati kepada orang tua kami, para penasihat dari Persatuan Islam, Ustaz Nabi dan Muhammad Supardi, alhamdulillah. Dan yang kami hormati juga kepada jajaran Tasbih dari pimpinan cabang Persatuan Islam beserta para makanannya, dan yang kami hormati kepada seluruh ikhwan iman yang pada hari ini sudah hadir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitrah dan ibadahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga kemampuan untuk melangkahkan kaki kita, karena tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin pada hari ini kita tidak akan pernah bisa berkumpul di tempat yang benar. Buat iman rahimahullah, seperti biasa bahwa kajian Ramadan yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang Persatuan Islam beserta otonomnya, alhamdulillah sudah 2 kali berjalan dengan hari Ahad yang kedua ini. Insya Allah tinggal 2 kali lagi pertemuan di dalam kajian Ahad ini. Sekali lagi kami mengatakan banyak terima kasih kepada seluruh dewan iman atas bantuan dan partisipasinya, terutama temannya, sehingga pelaksanaan kajian Ramadan ini bisa terlaksana. Baik dewan iman rahimahullah, untuk lebih mengefektifkan waktu, kita langsung saja. Maka silakan kepada dewan iman untuk mempersiapkan pendengaran kita dan mata kita untuk mendengarkan apa nanti yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan dan tentunya mengembangkan ilmu bagi kita semua. Untuk itu kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-ayat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatannya pada sore hari ini. Dengan qada Allah, saya bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu ikhwatul iman semuanya yang ada di cabang Cimahi dengan wasilah dihubungi oleh Ketua PC Pemuda Persis Ustadz Yani, dan tentunya dengan dorongan sepenuhnya dari para otonom, terutama orang tua PC Persis dan juga PC Persistri, dan juga didampingi dengan rekan seperjuangan, adik seperjuangan, yaitu para pemudik. Bapak dan Ibu, satu kebahagiaan tentunya yang tak terhingga, khususnya kita bisa menghirup udara di bulan suci Ramadan, karena tidak semua orang bisa berkesempatan. Banyak saudara-saudara kita, orang tua kita, keluarga kita yang terlebih dahulu, ya, ada yang 1 tahun sebelum, ada yang 6 bulan sebelum, ada yang 1 bulan, ya, mau bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi Allah telah lebih dulu memanggilnya. Maka tentunya kenikmatan yang mesti kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah, di mana banyak orang yang tertipu dengan nikmat tersebut, yaitu nikmatan, 2 nikmat maghbunun fihi ma katsirun minan nas, kata Rasul.
di mana kebanyakan orang tertipu dengan dua nikmat itu. Apa gerangan? As-sihhatu, satu kesehatan, wal faragh, dua waktu luang. Oleh karena itu kita manfaatkan bersama di bulan suci ini, di bulan penuh berkah ini, agar tentunya keberkahan bisa kita raih, maghfirah Allah bisa kita raih, dan seyogyanya kita bisa menuju pada derajat paling tinggi di hadapan Allah, yaitu derajat takwa. Maka ilmu salah satu di antara yang terpenting mesti kita ikhtiarkan agar keimanan kita bisa meningkat. Bapak Ibu ikhwat iman yang Allah muliakan, saya diberi amanah tema pada kesempatan kali ini terkait dengan ukhuwah, ukhuwah yang sering kita dengar, ukhuwah Islamiyah. Para ulama membahasakannya ukhuwah fillah, ada juga ukhuwah imaniyah. Tentunya ya, dengan berbagai perbedaan redaksi, tetapi makna esensinya sama, terkait dengan bagaimana kita ya, bisa mengikat tali persaudaraan ini bukan hanya dengan ikatan duniawiyah, nasabiyah, ya, tetapi dengan ikatan imaniyah. Karena sejatinya persaudaraan tersebut harus bisa membawa satu sama lain, bisa menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Karena itulah yang diharapkan. Jangan sampai kita tertipu dengan persahabatan-persahabatan, pertemanan-pertemanan, dan juga persaudaraan-persaudaraan yang semu. Ya, kalau kata orang Israel, ya ahdulah, ya, sepertinya sayang, tetapi justru sia-sia persaudaraan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya saya mengutip salah satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang bernama Abdul Latif Al-Faqir. Salah satu judul kitabnya itu adalah Al-Ukhuwah Fillah Huququn wa Wajibatun. Terkait dengan persaudaraan karena Allah, berbicara tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ini sepertinya tidak nyambung dengan bulan Ramadan. Saya sepintas, ini para pemuda ambil temanya yang ini, tetapi ya, ketika kita berbicara terkait dengan sifat-sifat orang yang takwa, ya, terkait dengan sifat-sifat orang yang takwa, semuanya tidak lepas daripada ukhuwah. Bagaimana kita bisa menguatkan ukhuwah persaudaraan seagama, seiman. Coba Bapak Ibu, jangan jauh-jauh di surat yang awal-awal, ya, surat yang pertama, surat pertama Al-Fatihah, kedua surat Al-Baqarah. Kan Bapak Ibu sudah tamat ya, juz 30 juz 30 juz maksudnya. Karena kalau ditanya, coba surat dalam Al-Quran semuanya ada berapa? Jumlah suratnya? Surat pertama apa? Surat 114-nya. Dan kalau surat awal dan akhir hafal, insya Allah. Tengah-tengahnya juga. Nah, kita lihat surat yang di awal, surat Al-Baqarah. Dan di sana ya paling dulu Allah Subhanahu wa taala menegaskan terkait dengan sifat orang yang bertakwa itu, ya, ketika Allah menjawab permintaan doa dari orang-orang
Muslim dari hambanya dalam setiap sholat, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku kepada jalan yang lurus, bukan jalan orang yang diberi nikmat, bukan jalan yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Maka Allah menjawab setelah alif lam dzalikal kitab, kalau kamu mau menempuh jalan yang lurus, maka ini petaknya, yaitu Al-Quran. Dzalikal kitab, petanya Al-Quran. Jadi banyak orang, ya, tidak sedikit, kalau tidak mau dikatakan banyak, tidak sedikit orang yang kemudian membaca tiap waktu sholat ihdinas siratal mustaqim kurang lebih satu hari satu malam 17 kali membaca ihdinas siratal mustaqim, mau ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Tetapi pada gilirannya oleh Allah ditunjukkan nih, baca petanya. Banyak orang yang nggak tahu berapa bulan sekali baca Qurannya, ya, berapa tahun sekali. Tetapi insya Allah di PC Persis Cimahi ini para pemudanya menjadi garda terdepan untuk bisa menjadi wasilah orang tua dan jamaah sekitarnya agar Al-Quran ini bisa dibuka supaya menjadi peta penunjuk jalan hidup. Dan kita lari bafi sifatnya meyakinkan. Banyak orang yang hidupnya stres terombang-ambing oleh situasi dan kondisi yang ada, tidak jelas pegangan, tetapi Al-Quran itu akan menjawab segala kegalauan dan kegelisahan. Lari bafi, keyakinan. Nah, hudal lil muttaqin, sifat dari Al-Quran itu hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Menarik sekali, Pak. Kalau dalam ayat lain dikatakan Al-Quran itu hudal linnas, tuh ya, petunjuk bagi manusia sekalian manusia. Tapi dalam surat ini dikatakan Al-Quran itu hudal lil muttaqin, yang itu umum, yang ini khusus, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kata Imam As-Sa'di, li'annahu, karena sesungguhnya orang yang bertakwa itu fi nafsihi hudan, di dalam dirinya sudah ada petunjuk li jami'il khalqi, untuk kemudian nanti bisa memberi petunjuk kepada makhluk yang lainnya. Inilah keutamaan orang yang bertakwa. Makanya puncak tertinggi derajat orang beriman itu adalah takwa. Karena orang bertakwa tidak sombong, tidak karena dia sudah punya ilmu, sudah punya petunjuk lalu kemudian berhenti mencari ilmu. Tidak, karena Al-Quran selain memberi petunjuk kepada keumuman manusia, juga Al-Quran akan memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa agar jangan sampai kesolehannya terhenti pada dirinya, tetapi bisa menyelamatkan orang-orang di sekitarnya yang dibingkai dengan bingkai ukhuwah. Makanya tepat sekali. Meskipun sepintas kok, kenapa di bulan Ramadan membahas tentang ukhuwah? Karena kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifatnya itu, selain alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, yang menarik di sini, salat digandengkan dengan infak atau zakat. Kenapa demikian? Karena salat itu membangun, membentuk hubungan yang baik antara kita sebagai seorang hamba dengan zat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, horizontal, vertikal. Jadi ketika kita menghadapi kehidupan itu harus dibangun dulu koneksi kita dengan Allah harus baik. Tetapi tidak dikatakan baik manakala hubungan dengan sesama ini jelek. Nah, yang diwakili dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang yang beriman kepada Allah, orang yang mendirikan sholat,
tidak manfaat sholatnya kalau tidak bisa membangun hubungan secara horizontal dengan sesama manusia. Nah, ini sifat orang yang bertakwa dari sana sudah kelihatan bagaimana Allah membangun kejiwaan seorang hambanya agar bisa memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan sholat, memperbaiki hubungannya dengan sesama melalui zakat infak. Nah, makanya tepat sekali. Bapak Ibu ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mensinyalir bahwa ikatan ukhuwah Islam ini merupakan pancaran ilahi. Jadi tidak mudah, tidak enteng dan tidak bisa dianggap enteng. Bahwa ikatan persaudaraan sesama umat Islam yang diikat dengan ikatan imaniyah, akidah keimanan, itu merupakan persaudaraan yang agung, tali yang menyatukan hati, lalu kemudian mengikatnya dan cahaya yang mengalir di antara jiwa-jiwa orang yang beriman. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bertemu berpapasan dengan orang yang kenal keluarga kita, kemudian tidak ada celah di antara kita, senyum itu mudah atau berat? Mudah sekali. Tapi coba Bapak Ibu ya berpapasan dengan orang yang jangankan kenal, itu satu nasab, satu keluarga, tetapi ada celah di dalam hati, ada cacat di dalam hati, baik di dalam hati kita ataupun saudara kita, mudah atau berat? Berat. Kenapa? Karena pancaran cahaya ilahi tidak tembus ke dalam jiwa. Ada apa gerangan? Nah, ini kan dari dosa-dosa muamalah kita. Ada iri dengki, ya, kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Yang itu semua adalah dzanbun, dosa. Apa gerangan dosa? Kata Imam Raghib, dosa itu ma yahjubuka anillah, sesuatu yang menghalangimu dari Allah. Jadi Allah itu bukannya tidak dekat, tetapi ada penghalang antara dirimu dengan Allah. Makanya cahaya itu yang tembus, pancarannya tidak terpancar, yang pada akhirnya jangankan untuk bersapa, ya, ngobrol, untuk hanya memberikan lempar senyum saja berat, padahal itu merupakan sholat. Nah, ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan yang terjadi di antara orang-orang yang beriman, ya, ini disebabkan oleh keimanan dan keyakinan. Nah, ini yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi mengatakan ukhuwah Islamiyah itu mudah, tetapi tak semudah mengamalkan. Karena apa? Tentunya butuh keimanan itu sendiri. Keimanan butuh ilmu, begitu. Jadi tidak mudah. Butuh ilmu. Karena itu adalah persaudaraan yang berdasar kepada cinta mahabbah kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu bisa menyimak satu riwayat dalam hadis riwayat Ahmad. Ini dari Al-Bara bin Azib, bahwa suatu saat kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bara, kami pernah duduk bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, ayyul islami awthaq, ikatan atau syariat dalam Islam yang paling pokok, yang paling kuat sehingga nanti efeknya mengikat persaudaraan sesama umat Islam itu apa? Kalau diperjelas, pertanyaan seperti itu. Syariat apa yang paling pokok, yang paling kuat dan menguatkan? Qalu, para sahabat menjawab, as-salatu, salat ya Rasul. Qala, dia Rasul menjawab, hasanatun, benar, baik. Wa ma hiya biha, kemudian selain itu, qalu, para sahabat menjawab, az-zakatu, zakat. Qala, dia Rasul menjawab,
menjawab hasan, baik. Wa hiya biha. Kemudian selain itu, qalu, para sahabat menjawab siap Ramadan, saum Ramadan. Wala hasan, kata Rasul, baik. Wa ma huwa bihi. Kemudian selain itu, qalu al-hajj. Para sahabat menjawab haji ya Rasul. Baik. Qala hasan, kata Rasul, baik. Wa ma huwa bihi. Kemudian apa lagi? Qalu al-jihad. Para sahabat menjawab al-jihad. Jihad ya Rasul. Ya. Qala hasan, kata Rasul, baik. Wa ma huwa bihi. Dan apalagi selain itu? Rasul menjawab. Rasul sendiri yang menegaskan, inna awthaqul iman, bahwa sesungguhnya penguat keimanan seseorang al-waladu fillah wal mu'adatu fillah. Ya. Apa gerangan? Yaitu mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau bapak dan ibu berpapasan tadi dengan saudara, kemudian bapak dan ibu tidak memberikan senyuman, itu karena siapa? Lalu kemudian bapak dan ibu bertemu dengan orang yang tidak dikenal sama sekali, kemudian melempar senyum, itu senyum karena siapa? Nah, mana yang lebih kuat? Apakah senyuman atau apa kebencian yang tadi, atau senyuman yang sekarang? Nah, itu tergantung dorongan. Kira-kira tadi sampai tidak melempar senyum kepada saudara lagi, apa dorongannya? Sekarang memberi senyum kepada orang yang tak dikenal gitu, karena apa? Ternyata yang paling kuat itu siapa saja yang kita beri senyuman, siapa saja yang kita berikan kebaikan, mengikat persaudaraan. Kalau didasari oleh iman kepada Allah, itulah yang paling kuat. Nah, oleh karena itu, momen bulan Ramadan adalah momen yang di antara momen yang paling tepat. Karena apa? Karena persaudaraan kita tentunya tidak mudah untuk menjaganya, ya. Kemudian apalagi menyatukannya. Coba Bapak dan Ibu, sebentar lagi kalau bulan Syawal, Idul Fitri, biasanya orang itu memberikan tema pertemuannya apa? Halal bihalal, isinya apa katanya? Silaturahim. Silaturahim kan? Jadi judul silaturahim itu biasanya maraknya di Idul Fitri. Silaturahim. Kemudian Pak mau kemana? Mau kemana? Mau silaturahim. Mau silaturahim. Kemana? Ke Jakarta. Oh itu jauh amat ya. Emang punya saudara di sana? Punya. Kalau yang dekat gimana? Biarin saja lah dia gitu. Nah, kenapa begitu? Kenapa mau berkunjung ke yang di Jakarta, yang jauh di sana, tetapi yang dekat dilewat? Kenapa? Karena ternyata yang dekat itu masih ada konflik. Masih ada konflik. Kira-kira pertanyaannya, utama mana Bapak pergi ke Jakarta silaturahmi dengan Ibu? Dengan bersinggah atau mendatangi orang yang sedang ada masalah dengan kita? Utama mana kira-kira Pak? Kalau menurut kalian? Kembali ke silaturahim. Silaturahim itu apa? Silah itu menyambungkan rahim persaudaraan. Jadi kalau Bapak ke Jakarta, ke saudara sama, sedang baik-baik saja, itu silaturahim bukan? Itu mah menjaga silaturahim. Kalau dengan orang yang masih di daerah kita, tetapi masih ada konflik, nah kemudian kita datangi, kita ngobrol, kemudian kita ikat persaudaraan yang putus. Nah ini baru silaturahim, begitu. Tetapi kira-kira mudah mana silaturahim ke orang yang sedang baik-baik saja atau yang sedang ada masalah? Nah ini kenapa
momen bulan Ramadan tepat untuk apa? Memperbaharui keimanan kita sehingga untuk berbuat kebaikan tidak melihat siapa itu, tetapi karena siapa kita berbuat, bukan apa disebabkan orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi siapa yang memerintah kepada kita. Ya, nah bukan karena yang dengan yang ini sedang dekat dengan yang ini sedang jauh, tidak, tetapi mana yang lebih utama untuk kita lakukan, maka darul nafas itu ya mencegah yang akan merusak. Coba kalau saudara yang dekat tidak kita singgahi sementara yang jauh, nah kira-kira persaudaraan yang nyatanya tak telah ada sedikit retak begitu, kemudian dengan akibat ulah kita, apakah akan nyambung atau makin renggang? Nah ini bahaya. Maka dahulukan dulu, bereskan dulu, begitu. Ini ukhuwah. Nah oleh karena itu, ya, momen ini tepat sekali Pak, karena butuh keimanan. Persaudaraan itu butuh keimanan, bukan hanya butuh ya, ikatan nasabiyah. Karena si Kabil sanggup atau sampai berani membunuh Habil, padahal apa? Ikatan nasabiyah ada, tetapi tidak cukup untuk menghentikan niat buruk. Betul. Nah, berarti yang kita butuhkan adalah ikatan iman. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, nah, para ulama menuntun kita, ya, para ulama menuntun kita, dan kemudian membuka begitu kedalaman isi Al-Quran untuk menampakkan bahwa sejatinya persaudaraan yang kuat itu bukan persaudaraan nasabiyah, tetapi imaniyah. Apalagi persaudaraan imaniyah ini dilatar belakangi oleh persaudaraan nasabiyah. Mau bukti Bapak dan Ibu? Kita coba ingat-ingat bagaimana ya, Nabi Nuh gitu, ketika beliau sudah apa dihadapkan kepada banjir besar pada saat itu, lalu kemudian melihat anaknya yang sedang ya tergelepar begitu, mau dimakan banjir. Nah, kata Nabi Nuh, Rabbi inna bani, ya Tuhanku, ya Allah, inna bani sesungguhnya itu anakku, min ahli, di antara keluargaku, wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin, bahwa sesungguhnya ya dikatakan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Nah, tapi gimana kata Allah? Allah menjawab, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlika, bahwa sesungguhnya dia itu bukan keluarga. Padahal jelas-jelas Kan'an itu adalah yang darah daging Nabi, tapi karena tidak ada ikatan imaniyahnya, ya, karena menolak ajakan dakwah dari bapaknya sendiri Nabi, maka oleh Allah diputuskan ya, nasabnya. Karena ikatan imaniyah tidak ada. Nah oleh karena itu jelas sekali berarti yang akan bermanfaat nanti kelak itu bukan ikatan persaudaraan nasabiyah, tetapi ikatan persaudaraan imaniyah. Makanya jangan sampai kita beralasan tidak mau berdakwah, mengajak orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga, ajak dong ngaji, ajak dong untuk ke majelis taklim. Atau kok kenapa nggak pakai kerudung, kenapa nggak nutup aurat, kok kenapa kelakuannya begitu? Nah sudahlah, jangan banyak ngomong, daripada nanti putus silaturahim. Tidak sedikit ya seperti itu. Jadi mengabaikan dakwah, mengabaikan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr hanya karena menjaga ikatan nasabiyah. Ya kan? Seperti itu. Padahal kurang banyak bagaimana contoh dari para sahabat, para nabi, para rasul yang putus ikatan persaudaraan karena membela ikatan imaniyah. Demi ikatan imaniyah mereka rela persaudaraan putus. Karena apa? Bukan mengejar ridho nas, tetapi yang dikejar ridho Allah. Ridho Allah. Jadi kalau kita mengucapkan udah jangan banyak ngomong,
bertengkar daripada ya banyak masalah nanti udah. Nah ini kan berarti ridho nasi kita kejar, bukan ridho. Nah ini ya ada hubungannya dengan ukhuwah. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya kita harus memahami di antara konsep ukhuwah imaniyah ini yang oleh para ulama dijelaskan bahwa konsep persaudaraan dalam iman ini itu ada beberapa poin. Satu di antaranya al-ukhuwatul imaniyah imtidadul mahabbatillah wa tauhid. Bahwa persaudaraan yang seiman akan menjadi penambah mahabbah kepada Allah dan tauhid kepada Allah. Jadi dengan persaudaraan seiman ini efeknya akan menambah keimanan pada kita juga pada saudara kita. Karena itu yang diharapkan. Bukan justru dengan adanya bersaudara itu keimanan jadi luntur. Yang tadinya itu rajin sholat berjamaah jadi jarang. Yang tadinya rajin mengaji jadi jarang. Kenapa? Karena bersaudara, berteman, akrab dengan saudara kita. Kenapa jadi seperti itu? Karena hakikatnya persaudaraan itu mesti menambah kecintaan kita pada Allah dan tauhid kita pada Allah. Nah itu kan sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat bahwa orang mukmin itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tiada lain, orang beriman itu semuanya adalah saudara. Lalu saudara di dunia, bahkan di akhirat, di surga bersaudara. Nah, dalam surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadi persaudaraan imaniyah ini, ukhuwah imaniyah ini bukan hanya di dunia saja, tapi nanti sampai karena sejatinya persaudaraan yang dibangun di dunia ini agar apa? Agar saling menyelamatkan nanti sampai ke akhirat, ke surga. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Nah ini, jadi persaudaraan kita yang dibangun dengan ukhuwah imannya ini akan abadi langgeng sampai ke surga. Tetapi jangan harap meskipun seberapa dekatnya ikatan nasabiah yang sekarang kita bangun itu tidak bermanfaat nanti di akhirat. Ada orang yang berkata tenang saja, nanti sama sorban mama kamu kami tolong gitu ya. Jangan khawatir, nanti sama mbah, sama eyang ditolongi nanti kalau kamu ke neraka. Kalau Bapak dan Ibu baca itu, kalau tidak salah dalam tafsir surat Al-Anbiya itu kasih penjelasan. Pak, ahli surga itu sudah tidak ingat lagi siapa saudaranya yang ada di neraka yang celaka itu, tidak ingat Pak. Kenapa nggak ingat? Gimana nggak lupa atau gimana nggak ingat? Ya, jadi di akhirat itu di surga itu sudah tidak ingat siapa itu orang yang harus ditolong, nggak ingat. Iya, kan di dunia saja orang kaya sedikit lupa kan, gitu kan? Kaya sedikit, senang sedikit lupa sama saudaranya, pura-pura lupa. Nah nanti di akhirat, kenapa demikian? Kesenangan di dunia ini kan berawal dari satu rahmat Allah, betul? Satu rahmat Allah yang oleh Allah dibagikan ke seluruh makhluknya. Tetapi tidak pernah ada orang yang bosan dan merasakannya dengan satu rahmat itu, sampai banyak orang terlena lupa sama tugasnya. Kira-kira berapa lagi yang Allah akan berikan nanti di akhirat yang hanya akan diberikan kepada orang yang sedikit, orang sedikit. Walilah matasyukur, sedikit sekali orang yang bersyukur. Yang ke surga itu yang syukur, sedangkan yang syukur banyak sedikit.
99 rahmat itu bikin orang hokcai. Tahu hokcai? Ya. Bengong lihat kenikmatan yang belum pernah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ala qalbin khatar, yang belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terbayang. Yang satu nikmat saja, satu rahmat saja tidak terbayang semuanya, apalagi 99 rahmat. Makanya ngomong. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti yang akan bermanfaat itu ya, yaitu ukhuwah iman. Ini yang harus dijaga. Lalu kemudian ya, yang kedua, poin yang kedua, konsep daripada keimanan selain iman itu menambah kecintaan kepada Allah dan ketauhidan. Yang kedua adalah al-ukhuwatul imaniyah, bahwa ukhuwah keimanan ini adalah ukhuwatun fi thariqin ta'miril ardi wa tahriril insan. Nah, bahwa persaudaraan yang seiman ini adalah persaudaraan dalam satu jalan di mana akan saling memakmurkan bumi ya, dan akan saling memerdekakan manusia. Jadi dengan ukhuwah imaniyah ini, bumi ini harus makmur dan manusia semuanya harus merdeka. Paham Bapak Ibu merdekanya? Ada orang yang belum merdeka. Orang yang belum merdeka itu, salah satunya ini dalil versis ini, dalil versis surat Al-Imran, terutama di ayat 110. Kuntum khairu ummah, kamu ini adalah makhluk terbaik, umat terbaik. Umat terbaik itu yang bagaimana? Apa cirinya? 1, ta'muruna bil ma'ruf. 2, tanhauna 'anil munkar. 3, tu'minuna billah. Nah, kenapa ta'muruna bil ma'ruf? Tidak iman dulu, tapi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, baru tu'minuna billah. Kenapa? Nah, ini fungsi ukhuwah Islamnya. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, kita mengenalkan yang dikenal sebetulnya oleh manusia itu sendiri, tapi kadang manusia suka lupa, makanya harus dikenalkan terus. Jadi bapak dan ibu ke anak, 1 kali disuruh nggak nurut, 2 kali disuruh nggak nurut, 3 kali disuruh nggak nurut, jangan bosan. Karena perintahnya ta'muruna bil ma'ruf, kenalkan yang baik-baik itu, jangan pernah bosan. Wa tanhauna 'anil munkar, sama, yang munkar yang sejatinya diingkari oleh jiwa manusia itu sendiri, tetapi karena banyak godaan, lebih berat godaannya, sedangkan yang nahi munkarnya sedikit, banyak orang yang terlena justru dalam kemunkaran. Jadi bapak dan ibu, kalau sekarang orang yang menyuruh pada kemunkaran, orang yang memfasilitasi kemunkaran begitu dahsyatnya, kira-kira sejauh mana bapak dan ibu melakukan amar ma'ruf kepada keluarga kita? Kalau keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita di sekitar kita semuanya berbuat kemungkaran, salah siapa? Sudahkah kita melakukan amar ma'ruf dengan secara masif? Nah, ini pertanyaan. Karena sejatinya ta'muruna bil ma'ruf, orang jadi berbuat ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, orang jadi meninggalkan kemungkaran. Pada akhirnya karena yang ma'ruf dikenalkan, yang munkar selalu dicegah, keimanan akan tumbuh. Jadi jangan salahkan jika orang-orang di sekitar kita keimanannya belum tumbuh, karena yang ma'ruf tidak pernah kita kenalkan, yang munkar tidak pernah kita larang, makanya keimanan tidak akan tumbuh. Begitu. Nah, pemahaman terkait dengan manusia yang merdeka itu yang mana? Manusia yang merdeka itu adalah manusia yang mengenal jati dirinya tentang kebaikan yang sudah Allah tanamkan dalam jiwanya dan di dalam agama. Lalu kemudian orang yang merdeka itu adalah orang yang terbebas dari kungkungan kendali hawa nafsu, sehingga ya, orang tersebut susah dan sulit melepaskan
diri dari kemungkaran yang padahal dirinya mengenal itu kejelekan, itu keburukan, tetapi karena belum merdeka dia tidak bisa lepas dari kemungkaran. Maka siapa yang mesti membantu memerdekakannya? Kita merdekakan anak-anak kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita dari kemungkaran. Maka insya Allah iman akan muncul. Itulah manusia merdeka. Nah, ukhuwah imaniyah ini mesti bisa memakmurkan bumi ini dengan tawassul bil wa tawassul bis sabr. Bisa memakmurkan bumi ini dengan kebaikan-kebaikan, dan juga manusia-manusia yang masih terjajah oleh hawa nafsunya kita merdeka. Itu fungsi ukhuwah imaniyah. Konsep ukhuwah imaniyah yang menurut syariat seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian bagaimana merdekanya? Ya, selama sekian puluh tahun terjajah Aus dan Khazraj. Ya, itu kalau dikatakan dalam Fathul Qadir, kalau tidak salah Imam As-Syafi'i mengatakan 120 tahun permusuhan mereka. Betul lah. Apakah itu tidak terjaga? Memangnya Bapak dan Ibu nikmat kalau kita bermusuhan? Nikmat enggak? Enggak nikmat. Kata siapa nih? Enggak nikmat. Yang nikmat itu ketika kita terbebas dari kendali hawa nafsu yang padahal kita itu mau sebetulnya David teh sanes tokoyo mana kurang kasih ibu teh, tapi dak kumaha harus ibuna dan mamimitianana tuh. Ya, pada akhirnya apa? Kembali ke ego masing-masing. Ya itu nafsu itu. Berarti iman kita belum berlaku. Kumaha kira-kira kita mau jalan. Belum mau saja. Iya, kadang-kadang kita itu menunggu dulu orang minta maaf. Katakan dia yang paling duluan berbuat. Padahal konsep agama itu kan wal 'afina 'anil nas. Ya, itu di surah apa tuh? Wasari'u Al-Imran 133 wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Cirinya apa? Alladzina yu'minuna alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bapak dan Ibu, mudah tidak memaafkan seseorang? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Nah, kalau susah itu tiada lain seberapa susahnya memaafkan berbanding lurus dengan seberapa susahnya Bapak dan Ibu menahan amarah. Jadi konsep agama, kalau kita ingin mudah memaafkan seseorang, redam dulu amarah, insya Allah mudah untuk memaafkan. Tapi kalau amarah ini terus diumbar, maka tadi yang terucap, sok kuring dihapura, kan sok manehna sina datang tadi. Gagal seperti itu. Orang yang diikat dengan ukhuwah imaniyah tidak akan seperti itu. Sebelum jalan kuning, sebelum dia meminta maaf, saya sudah memaafkan. Itu ya. Makanya Bapak dan Ibu, 120 tahun itu apakah tidak ada orang yang tokoh atau siapa gitu, orang tua, siapa yang bisa menyatukan? Apakah tidak ada? Tokoh adat atau pemerintah atau polisi siapa? Bukannya tidak ada, tetapi tidak mampu kekuatan tersebut untuk meredam, ya, membuyarkan apa? Amarah yang membeku dan menguat di dalam jiwa. Hanya apa yang bisa? Hanya kekuatan iman. Makanya, ya, iman ini kan pertolongan dari Allah. Kata Allah dalam surat Al-Anfal 63, "Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya, ya, dan dengan para mukmin. Wa alafa baina qulubihim. Nah ini yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Jadi siapa yang mempersatukan hati itu? Bukan orang-orang di sekitar kita. Apakah itu pemerintahan, aparat hukum, ya, pengadil, hakim, orang tua?
tetapi hakikatnya adalah Allah. Dengan apa? Dengan keimanan yang ada di dalam diri kita. Nah ini wa allafa baina qulubihim. Begitu. Maka dikatakan di sini lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Nah ini walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan. Jadi kalau bapak dan ibu ingin menyatukan masyarakat Indonesia misalkan, ya, andai kata bapak dan ibu memiliki harta seluas langit dan bumi, itu kata Allah tidak akan pernah bisa menyatukan orang-orang yang sedang berselisih. Hanya apa yang bisa? Nah, hanya keimanan pada Allah. Walakin Allah allafa bainahum. Ini akan tetapi hanya Allah yang bisa menyatukan. Jadi kalau sekarang kita stres melihat keluarga kita tidak pernah akur, begitu. Kita stres melihat kehidupan bertetangga, banyak pertikaian, banyak konflik yang tidak terselesaikan. Kemudian konflik belum di rakyat, ini terjadi di aparat, ini terjadi di pejabat, ini terjadi di pemimpin. Maka bagaimana rakyatnya? Siapa yang bisa dan mampu menyatukan itu? Kalau begitu, kalau aparatnya berselisih, ya kan? Kalau pemerintahnya berselisih, kalau gurunya, ustadznya berselisih, yang menyatukan mustahil siapa? Betul kan? Nah, kalau para pemimpinnya berselisih, maka ternyata tidak bisa kita menganggap bahwa tidak akan ada yang bisa. Kalau orang-orang yang di atas kita seperti itu, ya kumaha urang, kumaha rakyat betulnya, namun gitu tidak seperti itu. Kalaulah keimanan ada di dalam jiwa kita, maka insya Allah akan menyatukan. Nah, hadirin yang Allah muliakan, untuk konsep ukhuwah imannya itu selain menambah keimanan, ukhuwah imannya itu memakmurkan bumi, kemudian memerdekakan manusia, dan juga apa? Ukhuwah imannya ini. Nah, yang ketiga adalah di sini dikatakan al ukhuwatul imaniyatu ukhuwatun fawqa kulli usbiyyah, bahwa ukhuwah imannya itu di atas setiap fanatisme asobiyah. Kalau ada orang yang merasa paling benar dengan kelompoknya, ada orang yang merasa paling benar dengan komunitasnya, ya, dengan gengnya, dengan partainya dan lain sebagainya, maka sejatinya tidak akan ada yang bisa menyatukan apapun itu kelompoknya selain persaudaraan keimanan. Jadi tidak akan ada yang bisa dan mampu, meskipun orang dengan janji-janji manis bahwa ingin mensejahterakan rakyat, ingin menyatukan rakyat, mustahil kalau tanpa dibangun keimanan. Karena inilah makanya dikatakan kamathali jasadil wahid, bahwa ukhuwah imannya ini seperti ikatan tubuh, seperti kesatuan tubuh. Persaudaraan iman adalah persaudaraan ideologis yang bersumber dari landasan doktrin agama, ya. Mukmin laki-laki dan perempuan memiliki satu Tuhan, satu Rasul, satu panutan, satu kitab, satu manhaj, satu metodologi, ya, satu keyakinan, satu pemimpin. Makanya jargon slogan di Persis itu, ya, sangat bernas. Apa bukan? Satu rasa apa? Rasa ya, rasa keimanan membangun persaudaraan. Satu rasa, satu suara, satu usaha. Karena apa? Karena diikat oleh satu kekuatan, yaitu kekuatan tauhid, keimanan kepada yang maha satu, yang maha tunggal. Logis kan? Jadi kalau orang bertuhan lebih dari 3, bisakah menyatukan? Nggak mungkin. Kalau orang tidak bertuhan, bisakah menyatukan? Nggak mungkin. Hanya orang-orang yang punya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan mampu untuk menyatukan yang bersama. Ukhuwah imannya. Nah, maka
kepekaan iman kita belum terlalu kuat, ya, belum terlalu kuat. Kalau tanpa pertolongan dari Allah, ya, yang menguatkan keimanan sehingga kita merasa peka akan nasib atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu konsep keimanan. Ya, konsep keimanan. Jadi yang pertama tadi keimanan itu ukhuwah iman yang bisa menambah keimanan kita dan saudara kita, kemudian bisa memakmurkan dan bisa memerdekakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian ukhuwah iman yang ini di atas segala ta'assub, asobiyah, fanatisme, golongan dan lain sebagainya. Kalau orang betul-betul keimanannya mengikat, maka insya Allah tidak akan pandang bulu, tidak akan pandang ya status sosial, kekayaan dan lain sebagainya. Yang ada hanya kekuatan iman. Nah, itu konsep, ya, salah satu konsep dari para ulama terkait dengan ukhuwah imannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lalu kemudian para ulama memberikan gambaran terkait dengan keutamaan persaudaraan karena Allah dan saling mencintai karena Allah dengan beberapa poin. Keutamaannya apa kira-kira sehingga kita merasa terdorong, ya, tergerak untuk meningkatkan ukhuwah imannya. Kan kalau Persis itu kenapa Persatuan Islam? Jadi nama merupakan satu doa kan gitu, yang harusnya bisa menyatukan. Tetapi kadang-kala mungkin inilah hanya sangkaan saja, mudah-mudahan ini suudzon. Tidak sedikit di banyak daerah, di banyak cabang yang ketika ditanya apa masalah problematika jamiah yang ada di daerah antum, jawabannya salah satunya adalah konflik. Apakah itu pimpinan dengan pimpinan, tasbih dan tasbih? Apakah itu Persis dengan otonom? Apakah itu Persis dengan ibunya? Atau ya anaknya dengan anaknya? Karena ini sebagaimana layak keluarga saja kan, tidak akan lepas dari itu. Itu hampir tiap jawaban, ya, terkait dengan dinamika jamnya itu senantiasa ada problem-problem itu. Ukhuwah ini sejatinya di persatuan Islam harus sudah terhindarkan, karena dengan semangat persatuan, satu rasa, usaha, suara dan usaha ini sebetulnya harus sudah bisa menyatukan semuanya. Nah, tetapi karena jalan ketakwaan, jalan surga ini tentu tidak akan mudah ya perjuangannya, maka kita jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, sehingga rahmat Allah akan turun kepada kita dan menanamkan rasa kasih sayang, sehingga kita akan memberikan kasih sayang, membagi kasih sayang di antara sesama kita, lalu kemudian mengundang lagi rahmat Allah begitu. Ya, karena rahmat Allah itu akan turun kepada orang-orang yang saling menyayangi di antara sesama. Nah, keutamaan yang pertama, al-ukhuwatu fillah nikmatullahi wa fadlihi. Persaudaraan atas nama Allah adalah rahmat dan karunia-Nya. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Kan gitu. Kalian para sahabat harus ingat terhadap nikmat Allah yang diberikan atas kalian. In kuntum a'dan, ketika kalian bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kemudian dengan nikmatnya kalian bersaudara. Nikmat kan bersaudara luar biasa, kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Ketika kita ya di rumah tangga, di keluarga itu antara bapak dan ibu, antara suami dan istri penuh dengan rahmat, kemudian nanti akan menular, mengalir kepada anak-anak, putra dan putri ibu semuanya, dan mengalir kepada tetangga-tetangga, saudara-saudara. Maka kita akan hidup saling menyayangi. Itulah ukhuwah imaniyah. Lalu kemudian tidak akan saling membiarkan orang tidak mengenal ma'ruf, dibiarkan saja. Bapak dan Ibu, tahulah hadis yang menyatakan bahwa kalian mesti ingat bahwa suatu saat nanti, kata Rasul, orang itu tidak akan mengenal mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Yang
pemimpin, tetapi anak-anaknya dengan begitu melenggangnya tanpa rasa mau melakukan kemaksiatan, bukan karena mereka tidak malu, bisa jadi punya rasa malu tapi tidak tahu bahwa itu adalah kemaksiatan. Karena prediksi ramalan dari Rasul begitu, suatu saat ya manusia akan mengenal yang ma'ruf itu adalah munkar dan yang munkar disangka ma'ruf. Alhamdulillah diminta. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan persaudaraan ini ya, kita sedang menerima rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang padahal para sahabat saat itu yang Awas dan Khadir sudah ada di tepi jurang kehinaan dan kecelakaan kebinasaan, tetapi oleh Allah dipersatukan melalui agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kaum Muhajirin dan Ansor kan gitu, sampai-sampai dulu ya dihalalkan untuk saling memberi waris. Ya, setelah dipahamkan oleh Rasul Muhajirin dan Ansor, tidak salah di rumah sahabat Anas bin Malik saat itu ada 90 orang ya dari kaum Muhajirin dan Ansor yang dipersatukan oleh Rasul, sehingga silakan kalian saling memberi waris sebelum dinasih. Nah, sampai segitunya itu persaudaraan. Ya, persaudaraan yang diikat dengan ukhuwah imannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-ukhuwah fillah tariqun li mahabbatillah taala. Bahwa ukhuwah karena Allah itu adalah cara bagaimana mencintai Allah. Jadi kalau kita saling mencintai, saling menyayangi dasarnya karena Allah, maka antara kita dengan saudara kita akan saling membawa kepada peningkatan kecintaan kepada Allah. Para ulama itu mengatakan di antara persiapan menghadapi bulan Ramadan itu ba'tsun wastisyaratu syauqi lahu. Bagaimana meningkatkan kerinduan pada Allah. Bapak rindu kan sama ibu kalau bapak sedang jauh? Rindu. Ibu pada bapak? Rindu? Rindu, sono ibu. Nah, apa dasarnya bapak dan ibu rindu? Sono. Bisa nggak ibu rindu sama orang yang tidak dikenal? Orang yang tidak dicintai? Tidak mungkin. Jadi kalau manusia tidak kenal sama Allah, tidak cinta sama Allah, mungkin nggak ada kerinduan pada Allah? Tidak mungkin. Nah, jadi bagaimana mau khusyuk ibadah, mau menikmati ibadah di bulan Ramadan sama yang memerintahkannya saja tidak kenal, tidak rindu? Berarti Pak, kalau selama ini ya umat Islam yang sampai adakan di satu tempat, di satu masjid membludak itu penuh keluar ibadah tarawihnya, kira-kira mengejar apa? Kalau di sini begitu membludak, insya Allah ya. Tetapi saya yakin penuhnya di sini akan berbeda dengan penuhnya yang nan jauh di sana. Kenapa? Karena tarawihnya sebentar. Bagus di musnad, bagus di imam. Kenapa? Tarawihnya sebentar. Ya, sekian puluh rakaat ya beres dalam waktu 10 menit. 7 ya ahli medsos 7 menit beres. Itu kira-kira ibadah seperti apa? Betul nggak? Iya, seperti itu. Nikmat nggak? Kelusuannya bagaimana? Kehadiran hatinya bagaimana? Bagaimana bisa menghadirkan Allah, bisa mencintai Allah kalau seperti itu? Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ukhuwah imannya ini bisa mengikat persaudaraan kita sehingga menumbuhkan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian yang ketiga ya, keutamaan dari ukhuwah imannya ini al-muta'akhuna fillah fi zillillah ta'ala. Bapak dan Ibu, orang-orang yang bersaudara ya karena Allah, ukhuwah karena iman kepada Allah, maka dia akan ada di bawah naungan Allah, di mana tidak ada naungan nanti kelak di akhirat selain naungan dari Allah. Salah satunya kan orang yang saling mencintai karena Allah,
mencintai karena Allah. Nah, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Inna Allah yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah nanti akan berfirman pada hari kiamat, Ainal mutahabbuna bijalali. Kata Allah, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagungan. Al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Kata Allah, yang hari ini akan kunaungi mereka, di mana tidak ada naungan pada hari ini selain naunganku. Nah, jadi saya berikan apresiasi kepada PC Pemuda dan juga dorongan dari orang tua. Tema yang sangat-sangat diperlukan oleh kita semua, ya, terutama di zaman sekarang, di mana persaudaraan hanya cukup melalui gerakan telunjuk dan gerakan jari saja. Kumaha darama, alhamdulillah nyambung. Oh nyata apa dia itu damangnya atau sing sabarnya cukup. Itu masya Allah. Jadi udah serasa gugur kewajiban kita itu karena sudah menyapa di udara. Nah, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, pada apa fungsinya musafah? Ya, bertatap muka, bertemu, kemudian bermusafah gitu. Untuk sesama muslim, Pak. Nah, itu. Jadi manfaatnya karena apa? Kan bisa membangun, ya, akan bisa membangun kecintaan. Lalu kemudian Pak, selain apa? Akan mendapat naungan dari Allah. Yang keempat, manazilul mutaakhir fillah ridwatul anbiya wasyuhada. Bahwa ternyata posisi kedudukan orang yang saling mencintai karena Allah itu dicemburui, ya, oleh siapa? Oleh para nabi dan para syuhada. Jadi dicemburui ridho. Nah, ini kenapa para sahabat, para nabi dan para syuhada cemburu? Ini hadisnya dikatakan di sini bahwa kata Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Umar bin Khattab, Inna min ibadillah la unasan ma hum bi anbiya wa la syuhada. Sesungguhnya di antara hamba Allah ada sekelompok manusia, ya, ma hum bi anbiya, yang manusia tersebut bukan dari para nabi wala syuhada, bukan juga dari para syuhada. Yaqbituhumul anbiya wa syuhada yaumal qiyamah. Apa gerakan yang dilakukannya? Nah, bahwa ternyata yang dilakukannya adalah para nabi dan para orang yang mati syahid merasa iri kepada mereka di hari kiamat gitu. Jadi orang yang bukan dari kelompok para nabi, bukan dari kelompok para syuhada, tetapi para nabi dan para syuhada cemburu pada kelompok orang ini. Ya. Nah, dikatakan di sini. Kenapa cemburunya? Karena apa? Bimakanihi minallahi ta'ala, karena status posisi kedudukan dari Allah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tukhbiruna anhum, coba beritakan kepada kami siapa mereka. Qala, Rasul menjawab, hum qaumun tahabbu bi ruhillah ala ghairi arhamin bainahum. Mereka adalah orang yang saling mencintai dengan ruh Allah, bukan karena ikatan persaudaraan antara mereka, wala amwalin yata'atawnaha, bukan karena harta yang mereka bagikan, yang mereka terima, bukan. Ada kan orang yang mana si eta, mana si anu terima, ya magurat anu moal mereka murah. Nah, kasihan Bu, ya, sembako haleluya. Oh, itu si bapak aku sudah besaha. Si bapak aku nuhun gitu kasih bapak, nuhun kasih ibu. Terus kata api, nah tadi makan ke rumah, yang si etama, yang si bapak etama, tapi terus dikasihan. Nah, bukan persaudaraan seperti itu, bukan persaudaraan seperti itu. Fawallahi demi Allah, inna wujuhahum lanur. Orang yang saling mencintai karena Allah dalam wajahnya penuh cahaya. Wa innahum ala nurin, dan sesungguhnya mereka di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas, mereka tidak takut di tengah-tengah manusia yang sedang ketakutan. Wa la yahzanuna idza hazina nas,
dan tidak merasa sedih di tengah-tengah orang yang sedang bersedih. Lalu kemudian Nabi membacakan ayat dalam surat Yunus ayat 62. Inna awliya Allah, bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu, ya, wala la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kalimatnya ini di antara poin akhir, al-ukhuwatu fillah thariqun li halawatil iman wastimali wa bahwa sesungguhnya persaudaraan atas nama Allah adalah jalan untuk mendapatkan manisnya iman dan penyempurna atas iman tersebut. Dikuatkan oleh hadis dari Al-Hakim, dari riwayat Al-Hakim dari Sahal bin Mu'adz. Sini dikatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, man aqalillah, barang siapa yang memberi karena Allah, wa mana'alillah, dan menahan karena Allah, wa ahabbalillah, dan mencintai karena Allah, wa abghadalillah, dan membenci karena Allah, wa ankahalillah, dan menikahi karena Allah, faqad istakmal iman, maka sungguh sempurna keimanannya. Nah ini, jadi persaudaraan karena Allah, ya, dan kebencian karena Allah ini akan menyempurnakan keimanan. Berarti kita itu benci atau cintanya bukan karena harta, bukan karena status kedudukan orang, bukan karena turunan ningrat ataupun melarat, bukan, tetapi karena Allah. Inilah kesempurnaan iman. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, sebetulnya ya, bagaimana hak dan kewajibannya, ya, meskipun di sini sudah tercatat, tetapi Bapak Ibu sudah lebih banyak mengetahui, ya, lebih banyak dibahas dalam kajian-kajian rutinan apa hak dan kewajiban kita sebagai saudara seiman. Tentu Bapak dan Ibu sudah lebih dulu mengenalnya. Tetapi yang lebih penting untuk diketengahkan saat ini supaya bisa kembali membasahi relung jiwa kita yang kekeringan dari keimanan, yaitu terkait dengan keutamaan ukhuwah imannya. Bagaimana konsep Al-Quran terkait dengan ukhuwah imannya ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memposisikannya seperti posisi para nabi dan para syuhada, lalu kemudian mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala dikala tidak ada naungan selain naungannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya, dengan momen bulan Ramadan ini ikatan ukhuwah imaniyah kita di antara para mujahid dan mujahidah, ya, orang tua yang senantiasa terus mendukung perjuangan anak muda yang terus menjadi garda terdepan untuk mewujudkan cita-cita orang tua, semuanya diikat oleh ukhuwah imaniyah dengan usapan kasih sayang dari seorang ibu versi istri, ya. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf